Mari kita membahas alat gerak aktif yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi, memendek, dan relaksasi, memanjang atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh otot menyusun 40% berat tubuh. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada bagian otot yang melekat pada tulang yang disebut tendon. Ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki otot, yaitu kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot memendek dan menegang. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot memanjang. Kemampuan elastisitas atau kekenyalan. Kepekaan terhadap rangsangan, iritabilitas. Otot lurik. Disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka, karena otot ini melekat pada tulang, rangka, yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot lurik terdapat pada sebagian besar tubuh dan anggota gerak. Ujung otot lurik yang melekat pada tulang disebut urat otot, tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang kuat dan liat. Otot lurik. Ciri-ciri otot lurik. Sel-selnya berbentuk silindris panjang. Sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian yang gelap dan terang sehingga memberikan penampakan lurik, disebut juga otot serat lintang. Bekerja secara sadar, dipengaruhi kehendak. Reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur. Mudah lelah. Memiliki banyak inti yang terletak di bagian tengah sel. Terdapat melekat pada rangka tubuh, kaki, lengan, leher, dan dada. Bagian kedua ujungnya mengecil. Bagian ujung yang mengecil tersebut disebut tendon. Bagian otot lurik. 1. Tendon merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Berdasarkan posisinya pada otot, tendon dibedakan. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Insersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Berdasarkan jumlah tendonnya, otot dibedakan atas. Otot bisep, yaitu otot yang memiliki 2 buah tendon pada bagian ujungnya. Otot trisep, yaitu otot yang memiliki 3 buah tendon pada bagian ujungnya. 2. Serabut otot. Serabut otot memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan kenampakan seperti lurik. Kenampakan lurik tersebut disebabkan oleh protein otot yang terdiri atas 2 jenis, yaitu aktin dan miosin. Keseluruhan kumpulan otot dibungkus oleh seludang jaringan ikat yang disebut fascia superficialis. Kumpulan otot ini terdiri atas kumpulan yang lebih kecil lagi yang diseludangi oleh fascia propria. 1 sel otot dibungkus oleh membran sel, sarkolema. Sel otot terdiri atas miofibril. Setiap miofibril terdiri atas 2 macam miofilamen, yaitu filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis terdiri atas 3 macam molekul protein, yaitu aktin, troponin, dan tropomiosin. Adapun filamen tebal terdiri dari 1 macam filamen protein, yaitu miosin. Filamen tipis dan filamen tebal membentuk satu kesatuan disebut sarkomer. Sarkomer yang satu bergabung dengan sarkomer selahnya pada bagian filamen tipis. Daerah ini disebut garis Z dengan filamen tipis yang memberi kesan terang disebut pita I. Sarkomer bagian tengah disebut garis M sebelah kiri dan kanan garis M, tepatnya yang terdiri atas filamen tebal yang tidak tumpang tindih oleh filamen tipis pada saat otot kontraksi. Disebut zona H pita A, daerah gelap, adalah sarkomer yang mengandung filamen tebal dan ditumpang tindih oleh sebagian filamen tipis. Otot polos. Otot polos disebut juga otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia yaitu saluran pencernaan, usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dinding rahim, uterus. Ciri-ciri otot polos. Sel-selnya berbentuk gelendong yang kedua ujungnya meruncing. Selnya hanya memiliki 1 inti yang terletak di tengah sel. Bekerja secara tidak sadar, tanpa perintah otak,
sehingga disebut otot tak sadar. Reaksi kerjanya lambat dan teratur. Tidak mudah lelah. Terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh, seperti pencernaan makanan, pembuluh darah, alat pernapasan, alat ekskresi, saluran kelamin, dan dinding rahim, uterus. Otot jantung. Disebut otot jantung, karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Otot jantung terdapat pada jantung. Ciri-ciri otot jantung. Sel otot jantung berbentuk silindris dan bercabang disebut sinsitium. Memiliki serat-serat seperti otot lurik, namun serat lurik otot jantung lebih sedikit dibandingkan otot lurik. Bekerja secara tidak sadar, tidak dipengaruhi kehendak, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Reaksi kerjanya lambat dan teratur. Memiliki daya tahan kerja yang lama, tidak mudah lelah, dan bekerja seumur hidup manusia tanpa istirahat. Memiliki banyak inti dan masing-masing inti sel terdapat di tengah-tengah serabut otot. Otot jantung memiliki keistimewaan dibandingkan otot yang lain, karena memiliki struktur seperti otot lurik tetapi bekerja seperti otot polos. Mekanisme kerja otot A. Kontraksi otot. 1. Jika ada rangsangan, maka asetilkolin akan menerima rangsangan yang berasal dari ujung saraf tersebut. 2. Asetilkolin kemudian akan membebaskan ion kalsium yang berada pada sel otot. 3. Ion kalsium akan menyebabkan protein otot yang terdiri dari aktin dan miosin berikatan membentuk aktomiosin. Ikatan aktin dan miosin ini yang menyebabkan otot memendek yang disebut berkontraksi. B. Relaksasi otot. Jika otot tidak lagi berkontraksi maka ion kalsium akan kembali ke dalam plasma sel, sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin. Lepasnya pelekatan aktin dan miosin menyebabkan otot kembali memanjang, mengendur, dan melemas. Kondisi tersebut disebut relaksasi. C. Kelelahan otot. Kontraksi otot secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya kelelahan. Kelelahan ini disebabkan karena saat bekerja otot menghasilkan asam laktat atau asam susu. Asam laktat akan dibawa darah untuk dibuang keluar tubuh. Akan tetapi jika asam laktat ini tertimbun dalam otot dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan timbulnya kelelahan dan pegal-pegal pada otot. Untuk menguraikan asam laktat diperlukan oksigen yang cukup banyak. Sifat kerja otot A. Otot antagonis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya kerja otot biceps dan triceps yang menggerakkan lengan. Kerja antagonis otot biceps dan triceps adalah sebagai berikut. Jika otot biceps berkontraksi, maka otot triceps akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot biceps merupakan otot fleksor untuk membengkokkan. Jika otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula, lurus. Dengan demikian, otot triceps disebut otot ektensor untuk meluruskan. Antagonis ialah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya, 1. Abduktor, menjauhi badan, dan aduktor, mendekati badan. Misalnya gerak tangan sejajar dengan bahu dan sikapnya sempurna. 2. Depresor, ke bawah, dan elevator, ke atas. Misalnya gerak kepala dengan menundukkan dan menengadah. 3. Supinator, menengadah, dan pronator, menelungkup. Misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerak tangan menelungkup. A. Fleksi, yaitu gerak menekuk, ditimbulkan oleh otot fleksor misalnya pada siku, lutut, ruas-ruas jari. B. Ekstensi, yaitu gerak meluruskan, ditimbulkan oleh otot ekstensor misalnya pada lengan. C. Abduksi, yaitu gerak tungkai menjauhi badan, ditimbulkan oleh otot abduktor, misalnya pada lengan dan kaki menjauhi badan.
D. Aduksi, yaitu gerak tungkai mendekati badan, ditimbulkan oleh otot aduktor, misalnya pada lengan dan kaki menjauhi badan. E. Pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Gerak ini ditimbulkan oleh otot pronator. F. Supinasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Gerak ini ditimbulkan oleh otot supinator. G. Inversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam. H. Eversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. I. Elevasi, yaitu gerak mengangkat bagian tubuh, misalnya gerak membuka mulut atau menengadahkan kepala. J. Depresi, yaitu gerak menurunkan bagian tubuh, misalnya gerak menutup mulut atau menurunkan kepala. B. Otot sinergis. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan menengadah dan menelungkup. Energi untuk kerja otot. Saat otot mendapat rangsangan baik sengaja ataupun tidak, otot kita akan mengalami kontraksi. Kontraksi otot ini ditandai dengan memendeknya otot menjadi tegang dan menggembung di bagian tengah. Maka otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi, sehingga tulang tertarik dan bergerak. Struktur otot yang berperan dalam kerja otot memiliki beberapa komponen. Salah satu komponen itu adalah myofibril. Komponen ini berbentuk silindris yang memanjang sepanjang otot lurik dan mengandung filamen aktin dan miosin. Selain itu juga ada sarkomer, merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada myofibril. Selanjutnya ada aktin yang merupakan filamen kontraktil yang tipis serta memiliki sisi aktif dan situs pengikatan. Miosin juga merupakan komponen otot berupa protein filamen yang lebih tebal dan memiliki penonjolan yang dikenal dengan kepala miosin. Terakhir ada troponin yang merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Sumber energi untuk gerak otot. 1. ATP, adenosin trifosfat. ATP ini nantinya akan terurai menjadi ADP, adenosin difosfat, dan energi. Selanjutnya, ADP tadi akan diurai kembali menjadi AMP, adenosin monofosfat, dan energi. 2. Keratin fosfat. Keratin fosfat ini nantinya akan diurai menjadi keratin, fosfat, dan energi. Pemecahan ATP dan keratin fosfat berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat kontraksi otot. Untuk melakukan proses tersebut tidak diperlukan oksigen. 3. Glikogen, gula otot. Untuk bergerak otot juga memerlukan gula dalam bentuk glikogen. Glikogen ini akan dilarutkan menjadi laktasidogen. Kemudian diubah kembali menjadi glukosa dan asam laktat. Molekul gula ini yang akan diubah menjadi CO2, H2O, dan energi. Proses ini akan terjadi saat otot relaksasi dan memerlukan oksigen, sehingga fase relaksasi ini disebut fase aerob. Apabila di dalam otot mengandung banyak asam laktat, maka otot akan terasa lelah atau pegal. Asam laktat ini bisa dioksidasi dengan bantuan oksigen. Tahapan mekanisme kerja otot. A. Tahap pertama yang terjadi adalah impuls saraf tiba di neuron muscular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion AA dan retikulum sarkoplasma. B. Tahap yang kedua yaitu terjadinya peningkatan jumlah AA sehingga menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. C. Tahapan yang ketiga yaitu perombakan ATP yang akan membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang myofibril pada sel otot. D. Selanjutnya miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. E.
Terakhir, proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion AA. Pada saat impuls terhenti, ion AA akan kembali ke retikulum sitoplasma. Hipotesis sliding filamen. Selama kontraksi, panjang miofilamen aktin dan miosin tetap sama, tetapi saling bersilangan sehingga memperbesar jumlah tumpang tindih antar filamen. Filamen aktin kemudian menyusup untuk menunjang ke dalam pita A, mempersempit dan menghalangi pita H. Panjang sarkomer, dari garis Z ke garis Z lainnya, memendek saat kontraksi. Pemendekan sarkomer akan membuat serabut otot memendek.